Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelajaran pelayanan apotek minggu ini masih di bab pemasaran ya. Mohon maaf untuk minggu lalu karena ada kendala teknis, Bu Arifa belum bisa menjelaskan untuk bab ini. Gitu. Nah, untuk minggu ini akan saya ulas kembali tentang keuntungan dan kerugian promosi bagi konsumen dan produsen. Keuntungan promosi bagi konsumen yaitu konsumen dapat mengatur pengeluarannya lebih baik. Nah, di situ kan ada kalimat sedangkan kerugiannya itu dicoret saja. Kalau sudah diberi nanti dicoret saja. Nah, untuk keuntungan bagi konsumen, konsumen dapat mengatur pengeluarannya lebih baik. Kenapa lebih baik? Karena konsumen bisa memilih membeli barang yang dibutuhkan, bukan diinginkan gitu. Yang kedua, kerugian promosi bagi konsumen yaitu konsumen dibujuk untuk membeli barang yang terkadang belum dibutuhkan atau belum waktunya memiliki barang tersebut. Jadi akibat konsumen itu melihat adanya promosi dari suatu barang atau jasa dari produsen, maka konsumen itu tergiur sehingga menyebabkan dia membeli produk yang belum saatnya untuk dibeli. Berarti dalam hal ini membeli karena keinginan bukan kebutuhan. Yang ketiga, keuntungan bagi produsen adalah promosi dapat menghindarkan persaingan harga karena konsumen membeli barang berdasarkan ketertarikan pada mereknya. Jadi ini lebih dengan adanya promosi itu produsen memanfaatkan kualitas dari mereknya gitu. Kemudian lanjutnya ada elemen promosi. Menurut Philip dan Kotler dan Gary Armstrong itu mengungkapkan bahwa ada 4 elemen promosi gitu. Yang pertama itu ada personal selling. Personal selling itu cara ini merupakan cara promosi yang unik, tidak mudah diulang, serta dapat menciptakan komunikasi dua arah antara ide penjual dan ide pembeli yang berbeda. Tidak mudah diulang itu maksudnya kejadian yang sama persis tidak bisa terjadi lagi gitu. Karena apa? Karena ini terjadi secara langsung gitu, tidak seperti di media sosial gitu kan. Berarti bisa diulang kapanpun dengan mengupload kembali produk yang akan dipromosikan kayak itu. Kalau personal selling ini dia lebih ke interaksi langsung antara penjual dan pembeli, jadi ada komunikasi dua arah gitu ya mengenai barang tersebut, entah itu penawaran atau tentang kelebihan dan kekurangan dari produk tersebut bisa ditanyakan oleh konsumen dan dijawab oleh sales atau produsennya. Yang kedua itu ada advertising atau iklan, yaitu menyampaikan pesan-pesan penjualan yang diarahkan kepada masyarakat melalui cara-cara yang persuasif. Cara persuasif itu berarti yang membujuk dan bertujuan untuk menjual barang, jasa atau ide. Jadi melalui iklan ini setidaknya diharapkan dapat menyampaikan pesan-pesan penjualan gitu. Arahnya atau ditujukan kepada masyarakat atau konsumen. Tentunya dengan bahasa yang membujuk gitu ya. Dengan tujuan apa? Agar barang, jasa dan ide dari produsen itu bisa terjual gitu. Nah, untuk media advertisingnya ini dapat digunakan media cetak dan media elektronik ya. Media cetaknya itu seperti surat kabar, majalah, surat, leaflet, brosur kayak gitu. Untuk media elektronik bisa digunakan televisi, radio, bioskop, papan reklame ini papan yang ada di jalanan gitu ya. Kemudian ada katalog dan buku itu termasuk media cetak. Untuk tipe iklan itu ada yang pertama price advertising, yaitu menonjolkan harga yang menarik. Contohnya iklan di supermarket pada majalah atau koran. Contohnya itu kayak iklan pada Alfa atau Indomaret gitu ya. Jadi kan biasanya dicetak pada kertas gitu ya dengan ada foto dan harga promo dari produk tersebut. Yang kedua ada brand advertising atau memberikan impresi. Impresi itu kesan ya. Impresi bahwa produk
tentang nama brand kepada pembaca atau pendengar. Jadi dengan mengandalkan merek dari produk tersebut. Produk ini itu dikeluarkan oleh produsen apa sih, jadi lebih mementingkan brandnya. Jadi biar konsumen itu terkesan, oh ini produk dari keluaran pabrik ini gitu, jadi ada brandnya. Yang ketiga yaitu quality advertising, yaitu menciptakan impresi atau kesan bahwa produk yang direklamkan memiliki mutu atau kualitas yang tinggi. Yang D, product advertising itu mempengaruhi konsumen dengan menyebutkan berbagai manfaat dari produk. Jadi disebutkan spesifikasi dari produk tersebut, manfaatnya apa sih, disebutkan secara detail dengan bahasa yang menarik dan mudah dipahami agar konsumen itu tertarik. Yang kelima, institutional advertising menonjolkan nama perusahaan dengan harapan konsumen memiliki kesan terhadap perusahaan tersebut. Ini hampir mirip dengan brand advertising. Yang keenam, prestige advertising berusaha memberikan prestis pada suatu produk atau mendorong masyarakat mengasosiasikan produk tersebut dengan kekayaan atau status sosial tinggi. Prestis itu sama dengan status ya, atau pembawa. Jadi kalau seseorang bisa membeli produk merek A, berarti nanti bisa secara tidak langsung itu bisa diartikan menunjukkan status sosial dari orang yang punya produk tersebut. Jadi lebih ke status gitu ya. Prestis itu sama dengan status. Jika personal selling, tadi personal selling kan penjualan secara langsung gitu ya, terjadi komunikasi dua arah antara konsumen dan produsen. Itu dibandingkan dengan advertising atau iklan, keuntungan advertising dapat terlihat, yaitu keuntungan iklannya apa aja sih? Biaya per kontrak itu lebih murah, dapat mencapai jumlah pembeli yang banyak dalam sekali datang, karena tadi penjual bisa mendatangi pasar kemudian menyebarkan brosur-brosur, berarti sekali waktu itu targetnya bisa banyak, bisa terlampaui banyak gitu. Yang ketiga, dapat mencapai konsumen yang sukar dihubungi secara pribadi. Yang keempat, dapat menggunakan berbagai media, baik media cetak maupun elektronik gitu. Sebaliknya, kelemahan advertising, tadi ada keuntungan, sekarang ada kelemahannya, itu dapat ditunjukkan yaitu kurang dapat menyesuaikan diri dengan keadaan dan keinginan perseorangan, kurang memiliki personal level atau ketertarikan pribadi, mudah diabaikan atau dilupakan. Ini kalau pembawaannya itu kurang menarik gitu ya. Kemudian meskipun ada komunikasi dua arah, itu tidak menjamin terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli. Nah, ini untuk lebih jelasnya perbandingan antara personal selling dan advertising. Untuk sifat kontrak dari personal selling itu secara kontak ya, ini bukan kontrak ya. Sifat kontrak personal selling itu secara langsung, yaitu ada komunikasi lisan dua arah antara penjual dan calon pembeli. Untuk iklan, kontak secara tidak langsung karena melalui media gitu. Jadi tidak ada interaksi gitu. Reaksi pembeli untuk personal selling itu dapat segera diketahui karena ada komunikasi dan ketemu langsung, jadi bisa dilihat untuk kedepannya pembeli ini jadi membeli apa, calon pembeli ini jadi membeli apa enggak sih, itu bisa dilihat. Advertising itu tidak segera diketahui karena tadi ya belum bisa tanya langsung juga. Daerah yang dapat dicapai untuk personal selling ini lebih sempit, sedangkan advertising lebih luas. Ini berkaitan dengan waktu ya. Jadi untuk personal selling kenapa lebih sempit? Karena dalam satu waktu tertentu itu kan kita hanya bisa ketemu oleh beberapa orang. Beda dengan advertising, dalam sekali posting atau upload itu bisa dilihat oleh banyak orang.
biaya yang dikeluarkan untuk personal selling relatif lebih murah, untuk advertising juga lebih murah. Jadi ini lebih murah ke personal sellingnya daripada ke advertising. Sama-sama murah tapi lebih murah ke personal selling. Untuk persiapan dialog, personal selling ini lebih sukar karena penjual itu mengkomunikasikan langsung mengenai produk tersebut kepada calon pembeli, jadi langsung gitu. Kalau advertising itu lebih mudah karena nanti kalau ada pas kita posting terus kita menjelaskan produk tersebut, kalau ada salah-salah kata bisa diedit, diganti lagi, diperbaiki gitu. Kemudian yang ketiga itu ada public relation. Public relation itu berarti menciptakan hubungan yang baik dengan publik agar masyarakat memiliki image yang baik terhadap perusahaan. Perbedaannya antara publikasi dan reklame itu, kalau reklame itu di layar, sedangkan reklame itu dibayar, sedangkan publikasi itu tidak dibayar. Reklame kan ada biaya sewanya ya. Publikasi tidak terlihat, sedangkan reklame terlihat segi-segi komersilnya. Gitu. Yang keempat ada sales promotion atau promosi penjualan, adalah kegiatan menawarkan secara insentif dalam periode waktu tertentu untuk mendorong keinginan calon konsumen, penjual, atau perantara. Promosi penjualan itu dapat dilakukan dengan beberapa teknik untuk sales promotion ini. Yang pertama ada display. Display itu usaha mendorong perhatian dan minat konsumen atau calon pembeli pada toko barang serta mendorong keinginan membeli melalui daya tarik penglihatan langsung. Jadi ada produknya itu ditata dalam rak-rak tertentu, jadi bisa dilihat gitu ya. Kemudian ada show, yaitu menampilkan. Jadi barang yang ingin dijual itu ditampilkan gitu. Kemudian yang ketiga itu ada exposition, yaitu merupakan alat yang sangat mudah untuk melakukan promosi tingkat internasional. Ini expo itu ya. Kadang untuk expo ini diadakan selang beberapa tahun di berbagai negara di dunia yang diikuti oleh para produsen dunia dengan memamerkan barang-barang dengan teknologi yang mutakhir. Jadi expo ini kan tidak terjadi setiap saat, tapi dalam event-event tertentu saja. Yang keempat itu demonstration, menunjukkan kepada khalayak ramai suatu percobaan atau demonstrasi dalam pembuatan suatu produk atau peragaan alat kosmetik. Jadi untuk demonstration ini menjual produk dengan cara mempraktekkan secara langsung. Kalau kita menjual alat masak, berarti alat masaknya itu langsung dipraktekkan cara penggunaannya bagaimana. Kemudian trading stamp adalah cap dagang yang diberikan pada bon penjual, jadi ada capnya gitu ya. Nah, untuk bab pemasaran kali ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan bisa chat langsung ke Bu Arifa atau bisa dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa kalian untuk absensi di kolom komentar ya. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.